Tapi kembali lagi Pak Putu selalu berpesan kepada kita semua, jika Anda ingin Faras ini besar, besarkanlah Farasnya lewat produk. Ya, besarkanlah. Orang tahu Faras gitu. Oh, ada produk yang membantu lebih dari 78 macam keluhan penyakit. Jadi orang lebih aware dengan produknya gitu. Kalau pesan Pak Putu, ketika orang sudah merasakan kesembuhan, ya silahkan kalau seandainya tertarik ingin memasarkan dan ingin menikmati juga bagian dari selisih harga yang berhak untuk dinikmati, silahkan untuk join dan ikut menjadi penyalur cinta dan kesembuhannya. Tapi kembali lagi seperti Pak Putu pesankan, kembali lagi besarkanlah farasnya lewat produk, tidak lewat bisnis. Kebanyakan kalau bisnis di luaran kan selalu orientasi bicaranya, kamu join jadi member untungnya sekian, untungnya sekian, untungnya sekian. Jadi ayo kalau join dapat langsung dijanjikan dapat keuntungan sekian. Kalau Pak Putu sebagai owner, sebagai pramuka harus berpesan, besarkanlah Faras lewat produknya. Sehingga semakin orang merasakan manfaat kesembuhan, dari situ tanpa kita paksa, orang akan secara otomatis tergerak hatinya untuk memasarkan produk ini. Maka dari itulah sebenarnya alasannya kenapa sih Faras ini bisa terus saja bertumbuh ya. Faras di bulan Agustus ini sudah berulang tahun ke-7 tahun, teman-teman. Ya, sudah ke-7 tahun Faras eksis di Indonesia dan terus saja bertumbuh begitu luar biasa. Gitu. Ya. Mau saya ceritain sedikit nggak? Bolehlah, kayaknya masih ada waktu. Ya, sebenarnya gini loh, konsep bisnis Faras itu kalau misalkan teman-teman ingin mendengar sedikit, kalau teman-teman sudah merasakan khasiat produk Faras, ya silahkan teman-teman mulailah bercerita testimoni pribadinya teman-teman ya kepada orang-orang sekitar, baik itu rekan kerja, baik itu tetangga atau saudara-saudaranya, silahkan. Saya di awal jujur, saya 1 tahun pertama itu tidak langsung menjalankan bisnisnya, tidak langsung. Saya join member pertama hanya ingin mendapatkan harga murah untuk saya pakai sendiri. Saya di awal, teman-teman untuk diketahui, saya di awal ketika ingin membuktikan manfaat produk Faras ini, saya ada benjolan. Ya, ada benjolan di pangkal lidah saya ini. Saya sudah memakai ya berbagai sudahlah saya mengikuti anjuran teman-teman saya. Saya kan waktu itu masih kerja di rumah sakit ya, saya dihimbau oleh teman-teman dokter pakai ini, kamu pakai ini gitu. Saya sudah coba selama hampir 3 minggu lah gitu. Ternyata belum saya rasakan ada perubahan gitu. Akhirnya saya ingat Faras ini gitu. Saya awalnya tertarik karena komposisinya sebagai seorang apoteker tahu ada produk 108 rempah itu sesuatu yang mustahil sebenarnya. Ada sebuah produk sangat susah sebenarnya meramu untuk menjadi 108 gitu ya. Jadi saya tertariknya di situ. Gitu. Akhirnya saya coba Faras ini, saya pakai kumur-kumur, saya balurkan, saya olesin langsung juga ya di lidah. Akhirnya saya membaik, benjolan saya hilang. Mulai dari situ saya meyakini benar dengan manfaat produk Faras, tapi belum menjual teman-teman, belum saya menjual. Makanya kalau teman-teman mengikuti perjalanan saya join 2016, tapi saya baru in di bisnisnya 2017 sebenarnya. Kalau teman-teman mengikuti benar gitu ya. Nah, di sanalah saya akhirnya mulai, ya orang-orang sekitar tahu lah, kok benjolannya bisa hilang gitu, gimana gitu. Anak-anak saya juga yang orang-orang sekitar tahu gitu ya, kalau anak saya itu dikasih obat dokter itu sangat susah. Makanya saya sering berkeluh kesah pada teman-teman gitu ya. Kalau kadang-kadang anak saya panas, saya ke dokter kok, saya ke dokter spesialis dikasih obat, tapi nggak bisa saya kasih gitu karena memang anak saya itu problemnya itu dari kecil nggak bisa pernah minum obat, udah masuk dibuang lagi gitu. Makanya dari sana biasanya saya menceritakan kebingungan saya sama teman-teman. Nah, mulai berjalannya waktu saya pakai Faras itu kepo lah gitu loh, teman-teman sekitar saya mulai menanyakan, terus gimana ceritanya kok bisa sekarang anak-anak
jarang gitu ke dokter spesialis gitu ya. Jadi dari sana saya mulai bercerita, anak saya sekarang sering dibalur dengan paras. Jadi ketika saya balur rutin malam-malam paras, yang awalnya ada gejala-gejala demam pada malam hari itu, ketika saya balur paras, besoknya nggak jadi demamnya, atau besoknya nggak jadi flu atau apalah gitu, jadi lebih segar, jadi jarang ke dokter. Nah, dari sanalah, dari testimoni pribadi aja kok sebenarnya teman-teman, saya mulai orang-orang sekitar itu mulai menanyakan tentang produk Faras ini, ya dari sanalah akhirnya uh, apa ketertarikan saya untuk ikut memasarkan produk Faras gitu. Nah, teman-teman juga bisa mulai dari sana ya, sehingga akhirnya ke depan bisa berbagi kesembuhan atau cerita itu dengan teman-teman sekitarnya. Nanti di belakang saya akan juga berbagi bagaimana sih tips untuk mengkombinasikan sehingga di kumur berapa hari proses penyembuhan benjolan saya waktu itu, benjolannya tidak benjolan satu gitu Bu. Ya, awalnya saya nggak tahu kalau itu benjolan awalnya. Jadi saya berpikirnya waktu itu paling, karena saya itu aktivitas saya full banget. Saya apoteker di rumah sakit, saya punya toko obat, saya punya apotik, saya juga ya bantulah beberapa teman-teman yang mau konsul sama saya gitu. Jadi aktivitas saya berat, saya sering keluar kota. Saya pikir paling flu biasa gitu. Kayak nelen pun saya susah banget, Bu yang bertanya ini ya. Saya nelen susah. Jadi saya hanya bisa konsumsi cairan saja waktu itu, nggak bisa makan padat hampir selama 3 minggu itu. Ya awalnya saya nggak tahu itu benjolan, karena saya penasaran, saya raba sampai di dalam banget saya ketemukan ternyata ada kayak jerawat besar, jerawat batu itu ada sekitar 4 atau 5 gitulah. Jerawat batu itu yang di dalam banget. Nah akhirnya setelah saya kumur-kumur, malam itu kumur-kumur, besok paginya saya sudah tidak merasakan mengganjal kalau saya menelan. Gitu itu, sudah saya nggak rasakan rasa itu. Ya akhirnya saya raba, masih benjolannya, tapi sudah mulai kempes saya rasakan. Dari sana semangat saya ada gitu. Saya terus kumur-kumur, saya oleskan juga, saya balut dari luar. Jadi saya pakai itu 2 minggu, itu paling sisa satu itu pun nggak begitu. Tapi saya rutinkan terus sampai 1 bulan lebih kalau nggak salah. Baru saya benar-benar, tapi saya sudah biasa makan, jadi saya udah nggak begitu peduli lagi lah sebenarnya gitu ya. Saya benar-benar ingat untuk meraba lagi itu 1 bulan lebih, 1 bulan lebih. Ya, ya kira-kira 4 minggu lah Bu. Saya pakai rutin waktu itu paras. Ya, akhirnya saya merasakan kesembuhannya di situ, gitu. Ya, jadi itu saya mana tadi saya ceritanya sebelum bertanya tadi lupa jadinya saya. Ya, jadi di situ ya teman-teman silahkan mulai dengan pengalaman pribadi itu bercerita sehingga teman-teman juga bisa merasakan seperti apa nanti ya. Kalau Anda masih baru menjadi pemakai Faras, ya minimal sediakan atau stok 3 produk ini aja lah dulu, Samples, Classy, Roll On, ini saya kira sudah cukup. Kalau Anda masih pemakai saat ini, ikuti aturan terapi yang benar itu dulu ya, jangan hanya sekedar oles atau tidak mengikuti dosis. Kalau dosis Faras kan sesuai yang kita ketahui 3 botol, jangan putus untuk 1 bulan ya kayak gitu, pakainya dibalur, jangan hanya dioles. Ikutin itu sampai teman-teman merasakan kesembuhan. Kalau saatnya tidur malam harus dibalur rutin, balurlah sampai ujung seluruh tulang belakang, ikutin, jangan hanya dibesar kayak gitu, ikutin pokoknya aturannya ya. Biasanya teman-teman akan mendapatkan testimoni pribadi. Ketika teman-teman mendapatkan testimoni pribadi, mulailah stok produk gitu ya, pelan-pelan mulai stok produk. Dari situ biasanya kalau kita cerita testimoni pribadi, biasanya getaran ada untuk ke orang itu biasanya diterima karena kita bercerita bukan katanya-katanya. Nah, beda kalau seandainya Anda beli di penjual yang penjualnya bukan reseller, itu dia selalu bilang katanya gitu ya kan, karena penjualnya tidak pakai. Beda, makanya itu bedanya minyak Faras dengan di luaran. Kalau reseller yang pemakai itu memang sudah pakai biasanya, jadi dia berceritanya tidak katanya. Makanya apa yang dibicarakannya itu uh, bergetar gitu loh. Jadi karena sudah dirasakan, pasti diterima dengan baik.
Makanya jangan pernah takut teman-teman bercerita ke orang. Karena tujuan kita kan berbagi kesembuhan. Kalau orang beli, bersyukur. Kalau nggak dibeli, ya kembali lagi niat kita menolong kok. Nggak ada salahnya. Seperti itu kan. Kalaupun orangnya beli, ya saya syukurin gitu. Saya dapat selisih harga untuk saya pakai beli produk lagi. Seperti itu.